bisa bangun, bisa melangkah ke tempat ini, itu karena anugerah-Mu pada kami Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa, Allah yang tidak pernah Tuhan tidak mengasihi kami Tuhan. Kami bisa ada karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Namun sebelumnya biarlah Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, melayakkan kehidupan kami Bapa. Biarlah perkenan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, siapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Biar ada semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin ya ada jemaat yang tidak tahu bagaimana menyetel HP, nggak apa-apa, minta tolong teman sebelah ya untuk kasih setting ya. Atau mungkin lupa ya. Oke, Bapak. Saya lupa di mana ya. Di Kerawang ya. Beberapa waktu lalu waktu saya khotbah ada ibu-ibu handphonenya bunyi. Dia jadi panik, dia nggak tahu bagaimana mematikannya. Yang lucunya saudara, handphonenya dia lempar ke teman sebelah, saking paniknya ya. Dia lempar, temennya juga kaget, apa itu dilempar lagi saudara ya. Betul saudara, saya lupa di mana, di Kerawang. Oke. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama membaca Alkitab yang saya ambil dari Markus pasal 10. Markus pasal 10. Kita akan sama-sama melihat. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian mulai ayatnya yang ke-35 sampai 37 ya. Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 37. Tidak ada salahnya kalau saya baca judul perikopnya ya. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Jadi judul perikop ini ada dua kalimat saudara ya. Kalau saudara baca judul-judul perikop yang dicetak oleh LHI, itu banyak yang seperti ini ya. Memang tidak memakai titik, tapi ini dua judul. Jadi judulnya adalah permintaan Yakobus dan Yohanes ya. Saya akan bacakan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami.
Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ya, sesuai dengan judul tadi, permintaan Yakobus dan Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belakangan ini saya tertarik belajar tentang satu istilah. Ya, saya juga tidak tahu ini istilah yang sudah lama ada atau baru muncul. Ya, karena dengan kemajuan zaman sekarang banyak istilah-istilah baru ya yang kita juga mungkin baru dengar istilah-istilah itu. Nah, belakangan ini saya tertarik untuk mempelajari dan sedikit mendalami tentang satu istilah yang berkaitan dengan kepribadian seseorang. Pertama kali saya tahu istilah ini, saya baca di buku. Wah, saya bilang, apa lagi ini? Saya baca, saya coba cari dari sumber-sumber lain dan ternyata betul. Istilah ini cukup populer saat ini. Ya, tadi saya katakan istilah ini untuk menyebutkan kepribadian seseorang. Mungkin saudara juga pernah dengar ya, bukan? Makanya saya tidak klaim bahwa ini istilah baru, enggak. Istilahnya adalah me first mentality. Boleh jadi judul Pak, ya. Me first mentality. Seperti saya katakan tadi, ini apa lagi nih? Saya coba pelajari, saya dalami, ternyata menarik. Ya. Ada yang pernah dengar atau baca me first mentality? Jangan malu-malu. Walaupun saudara nggak mendalami ya. Saya pernah baca tapi saya nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Halo. Nggak. Saudara cari pasti ada. Ini istilah yang sekarang cukup populer ya. Me first mentality. Me first mentality adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang selalu ingin diutamakan, diprioritaskan, ingin diperlakukan secara khusus, atau ingin selalu dapat privilege, ya, hak istimewa. Itu namanya me first mentality. Dari buku yang saya baca, menurut survei, sekarang ada banyak sekali orang-orang punya kepribadian seperti ini. Me first mentality, ya. Seseorang yang memiliki kepribadian yang selalu ingin diutamakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau saya baca ayat-ayat tadi, saya sudah langsung bisa menyimpulkan, itu kan hanya istilah ya, istilah yang mungkin baru ditemukan mungkin. Karena kenapa saya berani katakan demikian? Karena saya tanya tadi, ada yang pernah dengar nggak? Belum ada. Oh, berarti mungkin istilah ini istilah yang baru muncul, istilah yang baru dibuat.
Tapi orang-orang yang punya kepribadian me first mentality ini ternyata sudah ada sejak dulu. Ya, saya menyimpulkan dari peristiwa yang kita baca tadi, Markus pasal 10 ayat 35 sampai 37, ya, Yakobus dan Yohanes jelas mereka punya kepribadian me first mentality. Ingin diutamakan, ingin diprioritaskan, ya. Saya ulangi lagi, saya baca dengan cepat. Lalu Yakobus dan Yohanes terlalu cepat jadi salah, ya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kepada kami." Jawab Yesus, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Ayat 37, coba perhatikan saudara. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Yakobus dan Yohanes pengen dapat posisi khusus, ya, yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kalau saudara baca peristiwa ini di dalam ayat-ayat paralel, apa tuh ayat-ayat paralel? Ayat-ayat yang sama dengan ini di mana? Di Matius, ya. Kalau saudara baca Matius pasal 20 ayat 20 dan seterusnya, Injil Matius mencatat peristiwa yang persis sama dengan ini, ya. Itu disebut dengan ayat paralel. Itu lucu, saudara. Di dalam Matius ditulis Yohanes dan Yakobus bukan cuma datang sendiri, bukan cuma datang berdua. Saudara baca dah versi Matius. Mereka datang dengan ibunya, dengan mamanya, dan bicara hal yang sama. Tuhan, jangan lupa, ya, posisi. Kalau saudara baca kelanjutan ayat-ayat seterusnya, saudara, teman-temannya marah, ngambek, saudara. Kurang aja nih dua teman kita yang satu ini mau nyerobot nih, ya. Padahal kan selama ini nggak ada murid Yesus yang punya permintaan seperti itu. Nah, itulah yang disebut me first mentality. Kepribadian seseorang yang ingin diutamakan, ingin didahulukan. Memang ada pendapat, saudara, ya, ada pendapat. Itu kan manusiawi. Manusia pengen diperhatikan, didahulukan, itu kan manusiawi. Itu sebabnya saya katakan hati-hati dengan filsafat dunia. Banyak filsafat dunia yang kedengarannya betul, tapi bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang mengatakan bahwa me first mentality itu manusiawi, kalau saya katakan dilihat dari perspektif atau sudut pandang Alkitab, ini bertolak belakang dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Nanti kita lihat, saudara. Itu sebabnya tidak heran saat peristiwa ini teman-teman Yakobus dan Yohanes marah, ngambek. Kurang ajar nih, dua teman kita ini ternyata ambisi, pengen kursi, pengen kedudukan. Kenapa saya katakan me first mentality ini satu hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan? Nanti, saudara, ya, di akhir ayat yang saya akan ajak saudara baca, itu jelas bertolak belakang. Dan yang kedua, saudara, dampaknya, ya, efeknya itu sangat tidak baik. Orang yang punya kepribadian me first mentality itu berdampak sangat negatif sekali. Seseorang kalau apa-apa pengen
diduluin, pengen diutamain. Nah, ciri utama orang yang punya kepribadian me first mentality itu adalah sangat mudah tersinggung, sangat mudah marah ketika dirinya tidak didahulukan, ketika dirinya tidak diutamakan, ketika keluarganya tidak dianggap, seolah-olah tidak dianggap, tidak didahulukan, ngambek. Banyaklah alasannya. Marah. Sialan, gua nggak dianggap. Sering saya dengar. Hati-hati, saudara. Belum tahu kali gua siapa. Saudara, saya baru ngobrol ya malam sama teman-teman STT. Maaf saudara ya, maaf ya sama orang Jakarta ya. Saya waktu hari ini banyaknya orang Jakarta, ya orang Jakarta. Kalau saya bukan orang Jakarta, saya asli Sukabumi. Ya di sini juga banyak orang Sukabumi ya. Ada papa saya tentunya orang Sukabumi. Ada Pak Robert. Pak Robert juga asli Sukabumi kan? Lahir Sukabumi. Iya ya orang Sukabumi. Nah ini orang Jakarta biasanya ya begitulah ya kayaknya. Anakku baru ke Australia ambil kuliah di sana. Anakku baru ke Amerika loh. Ya. Saya bilang ke teman-teman STT ya tadi malam ya. Orang kadang-kadang marah ketika dia nggak dihargai, ketika dia nggak dianggap. Kenapa orang suka pamer? Itu aja sudah. Pamer kekayaan, pamer yang dia punya. Karena pada hakikatnya orang pengen dihargai. Orang pengen dihargai. Saya terpaksa nih bilang maaf lagi. Mohon maaf saudara. Ya, kadang-kadang orang maksain. Nggak punya juga maksain punya. Kenapa? Supaya dihargai. Kalau buat saya orang dihargai bukan karena apa yang dia miliki, bukan. Tapi karena karakter orang. Ya. Nah, me first, kembali lagi ya, me first mentality ini satu mental yang nggak baik. Selalu ingin diutamakan, diprioritaskan. Ketika hal itu tidak terjadi, marah, tersinggung. Saya ambil contoh, ada satu tokoh di dalam Perjanjian Lama punya kepribadian seperti ini. Saya nggak sebut dulu namanya ya. Kita buka saja Alkitab, 1 Samuel pasal 18. Samuel pasal 18 ayat 8 dan ayat 9. Ya. 1 Samuel pasal 18 ayat 8 dan 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Jelas Saul punya kepribadian me first mentality. Ketika orang menyanjung Daud lebih tinggi daripada dirinya, Alkitab mencatat, bangkitlah amarah Saul dengan sangat.
dia rasa ada orang yang punya popularitas, punya pamor lebih dari dia. Dia nggak terima. Ini ciri-ciri me first mentality. Itu sebabnya sejak hari itu Alkitab katakan Saul selalu mendengki Daud. Luar biasa ya efeknya ya, dampaknya. Sebenarnya dari satu hal saja saudara, me first mentality. Ya, ketika orang kurang menghargai, dia marah. Akhirnya apa? Dengki. Dengki itu adalah awal dari kayak segi rusak. Awal dari kepahitan. Ternyata orang benci, orang punya dendam, orang punya kepahitan. Kenapa? Diawali dengan me first mentality. Dia sangat dihargai, dia kesinggung, dia marah. Kalau gini saudara, kalau kita nonton film, kan selalu kalau film itu kan ada lakonnya, ada jagoannya. Ya, ada nggak film yang ada jagoannya? Ada. Dari film anak-anak, si Unyil. Judulnya aja udah si Unyil. Jadi jagoannya si Unyil. Itu film. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, orang yang me first mentality ini merasa dia paling utama. Dia paling utama. Yang lain figuran. Mungkin saudara aneh. Emang ada orang seperti itu? Banyak. Jadi di dunia ini, ya ini ibarat sebuah film. Saya ini pemeran utamanya, jagoannya. Yang lain figuran. Saya jagoannya. Itu me first mentality, saudara. Me first mentality. Sulit menerima ada orang lain lebih dari dia. Lebih apa? Lebih cakep, lebih ganteng, lebih pintar, lebih kaya. Ini ciri berikutnya. Sulit menerima orang lain lebih dari kita. Ini ciri-ciri orang yang punya kepribadian me first mentality. Kalau orang cerita, dia orangnya pintar dalam hati, pintaran juga gua. Jadi dia merasa di dunia ini dia orang paling pintar. Me first mentality. Ingat baik-baik saudara. Hati-hati dengan gejala seperti ini. Saya sih berdoa berharap jemaat di sini nggak ada yang seperti itu ya. Kita berdoa. Tapi kalau ada, bertobat. Kalau bertobat, saya bukan jadi peran utama, bukan. Kita semua figuran, saudara. Kita semua figuran. Pemeran utamanya siapa? Tuhan Yesus. Sutradara ya, sekali sutradara ya. Kita mah figuran, saudara. Bukan yang utama. Ada istilah kasar, istilah yang agak keras dari me first mentality ini. Di Alkitab ditulis Galatia pasal 20 Galatia mah nggak ada pasal, nggak lebih dari 10, satu dikit ya. Galatia pasal 5 ayat 26 bagian A. Dan janganlah kita gila hormat. Ya. Galatia pasal 5 ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Gila hormat
Itu istilah lain dari me first mentality. Aku. Nah, ini kan bertolak belakang dengan prinsip pelayanan, prinsip gereja. Apa prinsipnya? Minggu lalu saya sudah sampaikan. Kristosentris. Semua berpusat kepada Kristus. Tidak lain dan tidak bukan. Hidup kita harus punya prinsip kristosentris, bukan egosentris. Aku, gue. Janganlah kamu gila hormat, firman Tuhan katakan. Ya. Kalau ada di antara kita yang masih memiliki kepribadian seperti ini, yang me first mentality, yuk saya ajak kita cepat-cepat bertobat. Ini kan bertolak belakang dengan prinsip heart of servant, hati hamba. Ya, kami yang di sekolah Alkitab, sekolah teologi, saudara salah kalau berpikir, sekolah Alkitab bukan soal ilmunya. Saya bilang sama orang, kalau ilmu, saudara nggak usah sekolah teologi, saudara belajar sendiri aja bisa. Tapi apa yang kita dapat di sekolah kita? Mental kita dibejek habis tanya. Makanya saya sering saksikan cuci WC, mending WC-nya bersih, bekas temen BAB enggak disemprot, kita yang bersihin. Itu sebetulnya buat apa? Buat apa fungsinya? Kok kayak gitu sih sekolah kita? Untuk menghilangkan me first mentality loh. Mental yang disikat sudah di sekolah kita, betul. Bukan ilmu, bukan. Salah. Makanya kalau ada hamba Tuhan sombong, kemungkinan dia nggak sekolah kita. Sorry saudara. Ya, ini perkataan saya agak sombong ya. Jujur ya, sombong. Kalau hamba Tuhan tidak boleh sombong. Namanya aja hamba. Jomos, bujang. Dia emosi saudara. Bukan soal ilmu. Makanya kalau mau ngadu ilmu, Alkitab bukan untuk didebatkan, Alkitab untuk dilakukan. Bukan, gua lebih pintar, ngapain saudara? Mental saudara, di sekolah Alkitab, waduh. Jam berapa kamu di Beijing? Jam 5. Doa bersama jam 5. Ya, jam 5 doa bersama. Ya. Ibu Gembala sama Aldi ini alma maternya sama, sekolah Alkitab Beijing, Batu Malang. Ya, itu disikat saudara. Kalau sekarang lagi Ibu Gembala ada sistem poin, sudah? Nggak ada? Ada sistem poin, ya? Dihitung saudara. Telat masuk kelas 1 menit, potong. Begitu udah ngumpul, nggak ngomong lagi, keluar. Mental, bukan sebatas ilmu. Salah saudara. Mental, supaya apa? Supaya hamba Tuhan itu rendah hati, jangan gila hormat. Makanya kalau ada pendeta gila hormat, wah, kalau buat saya perlu masuk sekolah Alkitab lagi. Betul saudara. Alkitab jelas, jangan gila hormat, pengen dihargai, pengen dipandang. Enggak. Hamba Tuhan masih siap, ya, di sekolah Alkitab tuh diulang-ulang. Siap jadi apa? Jadi keset welcome. Selamat datang, dibejak-bejak. Saya belajar. Saya nggak bilang saya udah sempurna, enggak, tapi saya belajar. Menghidupi makna kata hamba itu. Makanya orang mau bilang saya apalah, terserah. Sesat, setan, babi, anjing, terserah. Orang bilang betul, saudara. Betul, saudara.
Saya bukan cuma ngomong, saya pernah saya tahunya gini. Ya sudah ya. Saya tuh, tapi memang luar biasa ya. Saya yakin itu kuasa Tuhan. Kalau menghadapi situasi kayak seperti itu, saudara, entah kenapa gitu, ada kuasa ya yang bukan cuma menahan, tapi membuat saya nggak terpancing, nggak betul, saudara. Setan lu ya, ini. Oh iya, saya tutup aja. Udah lewat. Udah seminggu, 2 minggu, sebulan, baru mikir, kenapa gua tadi diem waktu itu ya? Udah coba gua jawab. Tapi saya yakin ada campur tangan Tuhan di situ. Kalau saya jawab, saya marah, saya bukan hamba di situ. Buang itu yang namanya me first mentality. Kita nggak dianggap sama orang, nggak apa-apa. Diremehkan sama orang, nggak apa-apa. Dihina sama orang, nggak apa-apa. Tenang naon. Kita belum ada apa-apanya sama Yesus, sama Tuhan Yesus. Diludah, dipukul, disalib. Kita belum ada apa-apanya. Baru dihina aja marah. Aduh, orang Manado bilang dodo kasihan. Kasihan. Kalau Tante Wendy mah sering ya menurut istilah ini. Ayat terakhir ya. Ini yang menunjukkan kepada kita, betul ya, me first mentality itu bertolak belakang dengan kebenaran Tuhan. Ini ayat-ayat yang saya suka, saudara ya. Saya selalu sering ingat ayat ini. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jelas ya, me first mentality itu sangat bertolak belakang dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita ya. Yuk, saya mengajak jemaat pagi hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, semakin hari kita belajar, semakin rendah hati. Diinjek tengah naon, dihina tengah naon, dikata-katain tengah naon. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau sedikit share ya, berbagi apa yang saya rasakan, saudara. Ketika kita bisa mempraktekkan itu, saya mau bagi sama saudara. Kita akan merasakan satu sukacita yang besar sekali sekarang. Ketika orang menghina kita, kita diam. Kalau orang dunia mungkin bilangnya, bedo aja lo dihina-hina aja diam. Itu filsafat dunia. Ya makanya saya bilang hati-hati dengan filsafat dunia. Banyak filsafat dunia yang menyesatkan loh, banyak sudah. Bedo aja, gua mah nggak mau, gua mah dilawan. Itu filsafat dunia. Apa yang firman Tuhan ajarkan?
Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakanlah musuhmu. Firman Tuhan luar biasa. Ya. Tapi jangan cuma, yo fokus dulu. Jangan, lakukan. Ketika kita praktekkan, kita lakukan, kita akan merasakan, kita akan mendapatkan sukacita yang besar, saudara. Ya. Satu hal yang saya sedang belajar sekarang. Selalu belajar, ya. Mau cepat marah, nggak berbalik kasinggung. Orang mau bilang apa? Ada ya orang bilang, ih gila tuh orang, disinggung juga nggak kesinggung. Kalau buat saya sih hebat, hebat. Tumpul tuh perasaannya. Karena kalau orang dikit-dikit kesinggung, agak repot, saudara. Jujur aja, jujur. Saya sebagai hamba Tuhan juga, kalau menghadapi jemaat yang cepat tersinggung, jujur, enggak repot, saudara. Kadang-kadang saya nggak ada tujuan seperti itu, tapi pagi dia gini-gini sih. Aduh Tuhan, saya nggak ada tujuan itu, betul, saudara. Saya nggak mau bohong, nggak mau munafik, nggak ada. Tapi diterjemahkannya tuh lain sama jemaat. Saya bilang, aduh Tuhan. Seperti Pak Jepta pernah bersaksi, ya. Jemaat Pak Jepta pernah bersaksi pribadi sama saya. Pak Pendeta Jepta di Bogor, ya. Pak, ada jemaat nggak mau kebaktian lagi. Kenapa? Karena nggak disalamin. Padahal waktu itu sibuk, ya, banyak. Oh iya. Katanya disalamin tapi mukanya nggak ke jemaat, keluar. Dan itu pengalaman banyak. Makanya kalau salaman, saya berusaha tatap muka. Yang berusaha. Kalaupun ini teknis, ya, ini mas sebetulnya rahasia saya, ya. Nggak apa saya. Kalau salaman, ini nggak lagi ngobrol, ya. Bagaimana kalau baik? Yang ini udah kesalam. Saya pegang, tapi saya nggak lepasin, saudara. Dia bilang, iya Pak, hati-hati ya. Iya Pak, bagaimana? Saya balik lagi. Kalau nggak gitu kenapa? Tersinggung. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan saudara pikir, ih Pak Gideon begini. Bukan. Jadi kalau ada salaman, saya masih di sini, saya tahan. Banyak dia. Tahan. Saya kencang. Oh iya Pak. Enggak. Saya nggak gini, saudara. Betul. Saya nggak gini. Ya. Jadi belajarlah, ya, untuk memiliki hati hamba, bukan me first mentality. Repot, saudara. Orang lain salah bersikap, namanya manusia, salah bersikap itu pasti. Saya pendeta juga pasti pernah salah dan pasti bersalah. Sikap saya pasti. Dan persoalannya bagaimana respon kita ketika ada orang lain seperti itu. Bagaimana respon jemaat ketika gembala seperti itu. Nah itu yang penting, respon, saudara. Ya, wah panjang lagi. Ya, jadi kembali kepada firman Tuhan. Ayat 3, ya, dan ayat 4 menutup. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi dia bukan jagoan, ya. Dia lebih penting kok, gitu, ya. Nah, apalagi tambahin saya sedikit, ya. Apalagi kalau saya bicara soal band, soal musik, nggak bisa. Me first mentality ini merusak teamwork. Karena di band itu bukan individu, bukan tim. Ya, jadi
mental me first mentality ini nggak boleh ada di band. Harus istilah sekarang tuh ngeblend, nyampur. Ya. Saya nggak bilang musik kita udah bagus, enggak. Tapi saya mau belajar dan saya mau mengajak pemain musik Sergio. Ya, kita ngeblend. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Saya lupa namanya, Bapak kan? Pak Robi, ya Pak Robi. Pak Robi ini pemilik Gaming Stick. Yang Gaming Stick, terus di dalamnya ada sonda saji nih. Ya. Maaf Pak, beberapa jemaat di sini memang langganan di situ Pak. Ya enggak. Ya, jadi puji Tuhan pagi ini bisa bergabung sama kita ya. Jadi pas sebelah pom bensin di Ciherang ya. Tuhan memberkati. Saya lihat di sini banyak jemaat-jemaat yang usaha bisnisnya kuliner, ya, kuliner. Tuhan memberkati Bapak Ibu, ya, maju terus. Ya, kalau bicara tentang persaingan pasti ada. Mau usaha apa juga persaingan pasti ada. Tapi ingat ya, persaingan harus sehat, ya harus sehat. Jangan saling menjelekan ini. Saya jujur ya, saya mau bicara, loh kok jadi ke situ? Masih berhubungan dengan me first mentality ya. Saya jujur saya mau katakan, kalau bicara selera itu relatif. Orang yang debat soal selera makanan, maaf saudara, saya mau bilang itu orang bodoh. Betul, selera itu relatif. Pak Hendra boleh suka, saya mah suka sini, relatif. Belum tentu yang Pak Hendra suka saya suka, saya malah lebih suka ini. Jadi nggak usah diperdebatkan. Makanya orang yang memperdebatkan ribut masalah selera makanan, buat saya ya, itu orang bodoh. Ya, jadi berjalanlah bersama Tuhan, menjalankan usaha saudara. Bersainglah dengan sehat. Ya, jangan persaingan nggak sehat, dijelek-jelekin. Aduh, jangan saudara. Kita anak Tuhan. Bersaing dengan sehat. Ya, kenapa saya sampaikan begini? Karena tadi saya katakan di sini banyak jemaat yang usahanya kuliner, termasuk Pak Robi ya. Saya dari dulu dengar, Pak Gideon itu yang punya Gaming Stick itu suka kebaktian di Green Apple. Saya bilang, yang mana ya, yang mana? Itu yang tinggi, putih, ganteng. Ganteng. Aduh, mana? Sekali waktu saya ke sana, saya sama Om Joni sering ya gitu ya, sama Om Joni sama Tante Wendy. Sama istri saya bilang, itu. Oh itu, ya baru tahu waktu itu kan. Jadi sekarang saya terkenal. Oh, Pak Robi ya. Berjalanlah ya dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan karena persaingan kita jadi berdosa, saling menjatuhkan, menjelekkan. Itu bukan persaingan yang sehat, saudara. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, ini juga ada hubungannya sama me first mentality ya. Ya saya nggak pakai item, nggak pakai jenis makanan yang ada di saudara-saudara. Jangan, ya. Nanti saudara bisa makan apa? Nasi kuning, ya. Pak
Nasi kuning saya mah paling enak. Kalau ada orang begitu saudara, saya mah dalam hati ngomong, ceuk saha? Ceuk saha? Kata siapa? Ceuk saha tuh? Kata siapa? Kenapa? Karena soal selera saya katakan tadi relatif. Aldi makan, enak. Yang enak nih. Coba yang kata Aldi enak, belum tentu kata saya enak, saudara ya. Jadi jangan confidence dulu, saudara ya. Berjalan aja, saudara, berjalan aja. Kalau kita setia sama Tuhan, kita takut sama Tuhan, saya yakin usaha saudara pasti diberkati sama Tuhan. Nggak usah dengan cara menjatuhkan, menjelekan, nggak usah, saudara, nggak usah. Tuhan memberkati kita semua, ya. Kita sama-sama berdiri. Kita akan pujian dari kasih Yesus indah dalam hidupku. Saya minta di kunci G. Saya serahkan mimbar ini kepada Ibu.
Petrus 1